Dajjal tidak ada yang mampu mengalahkan, tidak ada yang mampu melawan Dajjal, kecuali hanyalah tanda kiamat, tanda besar kiamat yang ketiga Allah turunkan dari langit. Siapa? Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam. Isa turun membunuh Dajjal. Dajjal pun mati. Singkatnya, seluruh orang Yahudi dihabisi. Lihat kata Nabi, ciri-ciri kiamat dekat adalah Al-Aqsa kembali dirampas, kemudian Al-Aqsa dibebaskan oleh kaum muslimin. Perang besar terjadi, dan sebentar lagi Al-Aqsa akan bebas. Amin ya Allah. Dajjal keluar setelah Al-Aqsa bebas. Ya Allah. Udah dekat sekali ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita lanjutkan? Jadi tentang remaja yang dibunuh oleh Dajjal. Nah sekarang coba dibuka di YouTube, lihat tahun 2004, bahwa di channel-channel televisi Arab, seluruh Arab menayangkan satu berita yang sangat fenomenal dan menghebohkan. Dan saya yang sempat langsung saya tonton adalah di Qatar TV, tentang peristiwa di Palestina. Telah lahir seorang bayi laki-laki yang dapat berbicara dalam bahasa Arab yang sangat fasih. Tapi dia hanya bicara satu kali saja. Sebaik dia baru lahir, dia langsung berbicara sangat fasih. Apa kata laki-laki ini, bayi laki-laki ini? Di mana tadi? Palestina. Di Palestina. Tahun berapa? 2004. Apa kata bayi laki-laki ini? Ana rajulun sayaqtuluni Dajjal. Ana rajulun sayaqtuluni Dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah dia mengatakan kalimat ini, lebih kurang demikian, dia kembali normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Kejadian ini disaksikan oleh para tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan beberapa masyayikh yang ada di sana, dan mereka lah yang akhirnya diwawancarai oleh televisi-televisi Arab. Apa artinya? Ana, saya, rajulun, Laki-laki. adalah seorang lelaki. Laki-laki. Sayaqtuluni, yang nanti saya akan dibunuh oleh Dajjal. Sayaqtuluni Dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah Dajjal membunuh saya, Dajjal tidak akan mampu membunuh siapapun saja selama-lamanya. Jangan anggap masih lama. Jangan anggap masih lama. Demi Allah dia akan sampai ke Tokyo, ke Hong Kong. Dia akan sampai kemari. Ketika dia sampai, kekuatan magic dan sihirnya menyedot. Semua orang yang punya hati, punya perasaan, punya nyawa akan tersedot oleh kuatnya magnet sihir Dajjal. Bahkan saya bersumpah demi nama Allah, kalaulah saya ada, kalau Ustaz Nuruddin pun ada di sini, kami tidak akan selamat dari Dajjal kalau kami tidak bersembunyi. Kalau kami tidak melindungi diri kami dengan surat Al-Kahfi, kalau kami tidak punya iman yang lurus dan benar sebelumnya, dan amal soleh kami banyak, demi Allah kami tidak akan selamat. Apalagi ibu-ibu yang saat itu imannya sangat rapuh. Waktu sudah dekat ya. Ini tanda besar kiamat yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama tadi dukhon. Tahu nggak, dukhon itu penyebabnya adalah terjadinya hantaman meteor ke permukaan bumi kita. Ketika meteor itu menghantam daratan, muncullah ledakan yang dahsyat. Partikel-partikel bumi yang membumbung ke langit menyebabkan langit ini gelap gulita. Gelombang kejut dari ledakan menyebabkan bumi ini langsung gelap gulita, bergabung dengan asap dari ledakan dan asap meteor yang masuk tadi, menyatu 40 hari 40 malam. Sebuah kabar harus saya sampaikan. Nabi bersabda, sebelum meteor jatuh ke bumi, kalian akan menyaksikan terlebih dahulu ada bintang berekor yang mengelilingi bumi selama 3 hari sampai 7 hari. Antara 3 hari sampai 7 hari.
Tidak ada satu manusia pun di bumi yang tidak melihat bintang berekor itu nanti di akhir zaman mengelilingi bumi. Antara berapa hari? 3 hari sampai 7 hari. Dan Nabi bersabda, jika kalian sudah menyaksikan itu, maka bersiap-siaplah. Persiapkan diri kalian, persiapkan keluarga kalian, dan persiapkan makanan yang dapat bertahan untuk kalian selama 1 tahun. Karena meteor akan menghantam bumi, dukhan pun terjadi. Dukhan itu apa tadi? Kabut debu yang sangat tebal, yang sangat panas menyelimuti bumi. Ketahuilah wahai muslimah-muslimah yang mulia, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, meteor ini menghantam bumi akan menyebabkan bumi gelap selama 30 hari 30 malam. Menurut Rasulullah adalah 40 hari 40 malam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sama-sama berdoa, ya Ustaz, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Amin. Amin ya Ini doa Allah. kita. Cuma kan doa kita sama dengan ya Allah, janganlah sampai terbit matahari besok. Berdoanya tetap pahala karena mintanya pada Allah, ya kan? Tapi yang diminta adalah sesuatu yang mustahil. Mustahil bumi ini tidak dihantam meteor di akhir zaman. Kata Rasulullah, ciri-ciri bumi ini dihantam meteor di akhir zaman adalah apabila umatku sudah melakukan 3 perbuatan ini serentak. 1. Idza zaharatil qainat, apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di mana-mana. Yang kedua, wal ma'azif, apabila musik dan alat-alat musik sudah menyebar di mana-mana, disukai oleh umatku di mana-mana. 3. Wasyuribatil khumur, apabila barang-barang memabukkan sudah beredar, menyebar di tengah umatku di mana-mana. Jika yang 3 ini sudah muncul bersamaan, hujan meteor akan menghantam bumi. Banyak negeri-negeri yang tenggelam, ditelan oleh laut dan patah dari lempengannya, masuk ke dalam laut, dan banyak terjadi perubahan bentuk. Ya Rasulullah, kapan itu terjadi? Kalau umatku sudah banyak yang bermunculan penyanyi-penyanyi wanitanya. Kalau musik sudah dicintai, disukai oleh umatku di mana-mana. Awas kalau ada pecinta musik di antara kita, ini bagian antara umat Nabi yang tidak Nabi sukai. Yang ketiga, apabila barang-barang memabukkan sudah menyebar, beredar di tengah umatku di mana-mana. Sudah apa belum yang tiga-tiga ini? Dan sekarang para pakar pun sudah menyatakan dekatnya kita mengalami hantaman meteor. Yang pertama, yang kedua, sangat dekat. Wahai hamba-hamba Allah, kita semua memang sangat dekat. Zaman kita, jangan main-main lagi lah. Jangan main-main lagi. Seriuslah, hiduplah dengan serius. Hiduplah menjadi orang yang lebih solehah, karena tidak ada satupun yang mampu menjaga kita, menyelamatkan kita kecuali hanyalah iman dan amal soleh kita. Ini yang kedua ya. Yang ketiga. Yang ketiga. Kalau saya nulis di sini bisa ngelihat nggak kira-kira? Nggak ya? Nggak bisa. Ah, udahlah, nggak usah. Begini, Nabi mengatakan, tidak akan terjadi, maaf, antara aku diutus, umat Islam akan menyaksikan berapa tanda besar kiamat? 10. Tanda besar kiamat itu ada 10. Umat Nabi hanya menyaksikan sampai 7. Nah, tadi baru saya jelaskan 2. Dukhan, Dajjal. Oke, dari Dukhan ke Dajjal berapa jaraknya? Tidak lebih dari 3 tahun. Dari Dajjal ke tanda besar kiamat yang ketiga, Dajjal tidak ada yang mampu mengalahkan. Tidak ada yang mampu melawan Dajjal. Kecuali hanyalah tanda kiamat, tanda besar kiamat yang ketiga Allah turunkan dari langit. Siapa? Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam. Isa turun membunuh Dajjal. Dajjal pun mati. Singkatnya, seluruh orang Yahudi dihabisi. Lihat kata Nabi, ciri-ciri kiamat dekat adalah Al-Aqsa kembali dirampas, kemudian Al-Aqsa dibebaskan oleh kaum muslimin. Perang besar terjadi, dan sebentar lagi Al-Aqsa akan bebas. Amin ya Allah. Dajjal keluar setelah Al-Aqsa bebas. Ya Allah. Udah dekat sekali ya? Iya. Tanda besar yang kiamat yang ketiga, kata Rasulullah, Nabi Isa turun membunuh Dajjal. Dajjal mabuk habis, kemudian orang-orang Yahudi dihabisi semua. Terjadilah tanda besar kiamat yang keempat. Berapa jaraknya? Dari Dajjal ke Nabi Isa hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja. Dajjal pun dibunuh di depan pintu Lut. Ini gerbang pintu Lut di Palestina. Ya. Kemudian tanda besar kiamat yang keempat Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Lepasnya bangsa pembantai dari benteng yang
dibangun di antara dua gunung. Bangsa ini adalah Ya'juj dan Ma'juj. Saat ini Allah gaibkan bangsa tersebut sehingga tidak bisa disentuh oleh satelit, sehingga nggak kebaca oleh teknologi dan nggak bisa didatangi. Tapi benteng itu sudah ditemukan sekarang di perbatasan Azerbaijan dengan Armenia. Di antara dua gunung itu sudah ditemukan ada benteng. Penduduk setempat mengatakan kalau mereka mendekat, mereka akan mendengarkan suara busing yang ribut di sebelah sana. Ibadah Allah yang kami muliakan, Ya'juj Ma'juj keluar, kata Rasulullah, siapapun manusia yang mereka temui akan mereka habisi. Mereka cincang, mereka bantai. Ya'juj dan Ma'juj hanya Allah sendiri yang langsung membinasakannya serentak satu muka bumi. Habislah Ya'juj dan Ma'juj. Lalu manusia masuk ke masa-masa tenang, setenang-tenangnya. Fase kelima, yaitu fase masa-masa aman. Islam kembali memimpin dunia. Ingat surat An-Nur ayat 55. Allah menjamin, Allah berjanji, muka bumi ini nanti di akhir zaman akan kembali dikuasai oleh umat Islam yang beriman dan beramal saleh. Dunia akan kembali dipimpin oleh Islam. Dan Amerika Serikat, CIA telah mengumumkan 2020 khilafah Islamnya akan kembali memimpin dunia. Amin. Ini pernyataan CIA Amerika Serikat di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat. KGB Rusia mengatakan puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah memimpin dunia itu nanti adalah tahun 2025. Kalau CIA mengatakan startnya 2020, KGB Rusia mengatakan 2025. Artinya janji Allah akan terwujud seperti yang Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 55, bahwa khilafah akan kembali menguasai dunia ini. Sebentar lagi dong. Oke, saya tidak mengajarkan untuk percaya dengan ramalan, walaupun itu pakar dan ahli dari Amerika dan Rusia dan pakar-pakar dunia. Cukup kita percaya dengan adanya ayat Allah dalam Al-Quran tadi. Dan Nabi bersabda, di masa-masa khilafah tegak terjadilah 3 tanda besar kiamat susulan. Tadi berapa baru? Tadi 4 baru. Dukhon, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Nah, di masa-masa aman, dunia dikuasai oleh Islam. Tanda besar kiamat yang kelima adalah matahari terbit dari sebelah barat. Sejak itu pintu tobat ditutup. Tidak ada lagi yang tobat, Allah mau terima tobatnya. Tidak ada lagi orang yang pengen masuk Islam, Allah masih terima masuk Islamnya, Allah tolak. Al-Quran sudah Allah angkat. Tidak ada lagi tulisan Al-Quran dalam kertas, yang hanya tersisa kertas putih, kata Rasulullah. Ya, terjadilah tanda besar kiamat setelah itu yang keenam. Yang keenam yaitu keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi. Binatang ini Allah sebut dalam Al-Quran dengan sebutan Dabbatul Ardi. Binatang melata, berkaki banyak, bertangan banyak, dari perut bumi keluar. Di 3 tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Kemunculannya yang terakhir adalah di dalam perut bumi kota Mekah. Dia kasih tanda kepada orang yang masih hidup. Apabila dia orang yang beriman, cincin Sulaiman diusapkan kepadanya, maka dia pun menjadi putih wajahnya, bersinar dan indah dilihat. Apabila orang yang tidak beriman, orang kafir, ditemui oleh binatang ini, tongkat Nabi Musa diketokkan ke kepalanya, maka dia pun menjadi hitam wajahnya dan menjadi buruk rupanya. Manusia mudah dibedakan mana yang beriman, mana yang kafir, melihat mana yang putih, mana yang hitam. Baik, selesai kerja binatang ini selesai, kemudian dia masuk kembali dalam perut bumi. Terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7, dan ini terakhir untuk orang Islam menyaksikan. Apa? Rasul sebutkan, akan bertiuplah angin lembut yang berbau kasturi. Ini kasturi. Ini adalah parfum kesukaan Rasulullah SAW. Misik. Rasul sangat menganjurkan agar umatnya memakai parfum ini. Angin ini lembut, sejuk, dan berbau wangi kasturi. Dengan cepat muka bumi ini dibungkus oleh angin tersebut. Kata Rasulullah, sumber angin itu adalah dari negeri Yaman. Sumber angin itu. Dengan cepat bumi ini dibungkusi. Setiap orang yang beriman di muka bumi, dimanapun saja berada, walaupun iman orang itu hanya seujung kuku, walaupun orang ini berada di gua, ada di pulau, ada di lembah, ada di mana saja, angin tersebut akan sampai kepadanya. Saat dia tersentuh oleh angin itu, terhirup olehnya angin tersebut, dia akan meninggal di tempat. Serentak satu muka bumi, orang-orang yang ada iman kepada Allah meninggal
dunia, serentak satu muka bumi. Tidak tersisa satu pun lagi yang masih kenal dengan Allah yang masih hidup, meninggal. Berarti tanda besar kiamat yang ketujuh adalah akhir keberadaan orang Islam di muka bumi. Paham sekarang? Kenapa Nabi mengatakan selama masih ada satu saja orang yang masih ada iman kepada Allah tersisa di muka bumi, Allah tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Maknanya ternyata itu adalah terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh, di mana serentak seluruh orang Islam wafat. Saudara-saudariku yang kami cintai, yang kami muliakan, ketahuilah bahwa masa untuk itu tinggal menghitung waktu saja lagi. Dari mana kita tahu? Nabi mengatakan begini, lama-lama bangku ini membuat saya sulit bergerak. Karena aslinya saya tukang berdiri. Oke, cukup. Oke. Rasul bersabda, anggaplah ini papan tulis. Ini finish. Kan ini finish tadi. Finish adalah tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ketujuh, berakhirnya orang Islam di muka bumi ini serentak, ya. Startnya kapan? Startnya adalah Nabi diutus. Dari Nabi diutus sampai umat ini serentak Allah wafatkan dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh, Nabi bersabda, kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama, di mana disebut dengan fase kenabian. Ini yang pertama. Langsung memimpin umat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini selesai dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat masuk pada fase kedua. Fase kedua adalah fase di mana umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin dengan konsep kenabian. Dan ini berlangsung selama 30 tahun kata Rasul. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Hasan bin Ali menyempurnakan 6 bulan, pas 30 tahun. Fase yang kedua pun sudah selesai. Fase ketiga adalah sejak Muawiyah naik sebagai khalifah. Nabi mengatakan fase khilafah dengan konsep kerajaan. Gelarnya tetap khalifah, tetapi apabila sang khalifah meninggal, langsung digantikan oleh ahli warisnya. Ini sudah gaya kerajaan ini. Dan ini paling lama, 1227 tahun. 3 dinasti di dalamnya. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dinasti Bani Utsmaniyah. Fase yang ketiga juga sudah selesai. Kapan? Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase ketiga pun sudah selesai. Kita sekarang ada di fase keempat. Fase keempat adalah fase penindasan kepada Islam dan umat Islam. Terasa tidak? Terasa. Ini adalah fase keempat, fase kita sekarang. Di fase ini kata Nabi, berbagai macam keributan, kegaduhan, bencana-bencana, peperangan, petaka demi petaka, susul menyusul, dan skalanya makin meningkat, makin berat, sampai muncullah tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, keempat pada fase keempat ini. Di fase keempat ini, 4 tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, keempat terjadi. Dukhon, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Sementara menjelang itu terjadi, yang pertama muncul, ini akan banyak kejadian-kejadian besar di muka bumi. Semua kejadian itu sudah kita saksikan dalam 20 tahun belakangan. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, barulah masuk fase kelima. Fase kelima, bumi akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Seperti yang saya bacakan tadi ayatnya. Surat berapa? An-Nur ayat 50. Fase kelima ini 3 tanda besar kiamat akan terjadi. Matahari tenggelam dari sebelah barat. Kemudian keluarnya binatang Dabatul ardi dari dalam perut bumi. Yang ketiga tadi yaitu tanda besar kiamat yang ketujuh, maksud saya angin lembut yang mewafatkan seluruh orang Islam. Berakhir, finish. 5 fase. Kita sekarang di akhir fase keempat. Kita akan masuk ke fase kelima. Nah sekarang antara start sejak Nabi diutus sampai wafatnya umat Nabi Muhammad ini, berapa lamakah keberadaannya sebenarnya? Ini yang membuat merinding semua orang mendengarkan uraian ini.
Berapa lamakah sebenarnya sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul di usia beliau 40 tahun sampai serentak wafat orang Islam di muka bumi ini? Ketahuilah, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keberadaan umat Islam atau umur umat Islam sejak Nabi diutus sampai orang Islam ini Allah wafatkan serentak, kajiannya menurut para ulama disebut dengan umur umat Islam. Ternyata ada hadis-hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama, Nabi bersabda, antara saya diutus dengan kalian wafat serentak nanti, habis di muka bumi ini serentak, masa kalian adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi itu dalam sejarah adalah 2000 tahun. Lebih sedikit. Yaitu dari Nabi Musa ke Nabi Isa, itu 2000 tahun. Umur umat Nasrani adalah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad, hanya 600 tahun dalam sejarah. Berarti 2000 kurang 600 berapa? 1400, ya, 1400 hitungan hijriah. Oh Pak Ustadz, kita sekarang sudah 1439, kebablasan dong. Belum, karena ini baru satu riwayat dari Abu Daud. Hadis yang lain masih dari Abu Daud, tapi hadis ini hasan li ghairi. Apa kata Nabi? Lihat, Nabi bersabda, umur umatku sejak Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul sampai kepada wafatnya serentak umat ini di akhir zaman, karena peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh, hanya di sisi Allah 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Satu hari di sisi Allah kalian menghitungnya dan merasakannya di dunia 1000 tahun, kata Allah dalam surat As-Sajdah ayat 5. Berarti umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk kalian setengah hari lagi. Jadi berapa? 1,5 itu artinya 1500. Oke. Ada tadi 1400. Dan yang kedua ada 1500. Gimana caranya nih? Ada 2 riwayat. Maka para ulama ahli dan pakar dalam masalah ini menyampaikan bahwa sesungguhnya jarak antara habisnya umat Nabi Muhammad di muka bumi ini adalah antara 1400 ke 1500 hitungan hijriah. Oh, ada di antaranya yang berani menyampaikan penyebutan angka tertentu, tahun tertentu. Ada yang mengatakan 1476 hijriah, umat Islam sudah tidak ada lagi satu pun di muka bumi. Ada yang berani mengatakan 1477 hijriah, umat Islam sudah tidak ada lagi di muka bumi. Ada yang mengatakan 1482 hijriah, umat Islam sudah tidak ada lagi di muka bumi. Saya mengatakan buang semua keberanian ulama-ulama tertentu tersebut yang berani menyebutkan tahun, sementara ayatnya nggak ada menyebutkan demikian. Hadis yang sahih nggak ada menyebutkan demikian. Lalu bagaimana caranya? Dalam hal ini saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata begini, umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sejak Nabi diutus sampai orang Islam Allah wafatkan serentak adalah lebih dari 1400 tahun hijriah, tapi tidak akan lewat dari 1500 tahun hitungan hijriah. Hah? Apakah masih pantas kita menganggap dunia ini segala-galanya? Masihkah pantas kita memikirkan anak cucu sampai cucu ke-7? Ya Allah, tidak. Masihkah pantas kita memutuskan tali silaturahim, menambah hutang dan riba di mana-mana? Ya Allah. Masihkah pantas kita durhaka kepada ayah bunda, kepada suami? Masihkah pantas kita durhaka kepada Allah sehingga tidak sholat hanya gara-gara kerja? Masihkah pantas kita membuka-buka aurat, membuka jilbab padahal kiamat sudah sangat dekat? Masihkah pantas kita bermaksiat kepada Allah, wahai calon-calon ahli surga? Masihkah pantas sudah dekat waktu kita ini?
Sudah dekat waktu kita, maka sudah pantas kita banyak istighfar, menangis di hadapan Allah. Apa yang hamba cari sebenarnya ya Allah? Dunia yang dicari sebentar lagi akan kita tinggalkan atau dia meninggalkan kita. Duit yang kita cari, duit juga akan menjadi beban kita. Bukan tidak boleh mencari uang, tetapi jangan sampai menginjak-injak agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim, jangan sampai kita membuka aurat, jangan sampai kita tidak sholat, jangan sampai kita malah membelakangi Allah, berzina, berdosa, ini itu segala macamnya. Taubatlah kepada Allah, waktu kita sudah dekat. Sisa waktu yang masih tersedia, manfaatkan. Bukankah kita sudah dengar Dajjal sudah dekat akan keluar? Bukankah kita dengar Dukhan sebentar lagi akan terjadi? Apa persiapan kita? Apa persiapan kita? Wahai ibadur Rahman, wahai umat Nabi Muhammad, apa persiapan kita? Mana duit yang banyak? Mana emas yang banyak kalau memang ada? Mana tanah yang luas kalau memang ada? Apakah berguna nanti ketika Dajjal keluar? Apakah bermanfaat? Iman dan amal soleh, inilah yang akan melindungi kita. Mulai dari Dajjal keluar, Dukhan terjadi, Dajjal keluar, sampai kita meninggal dunia, hanya iman dan amal soleh. Ini yang akan menjaga dan melindungi kita. Inilah dia masa depan kita. Bukan duit. Yang demi duit ini, kita ternyata banyak meninggalkan agama Allah. Kita banyak menginjak-injak agama Allah. Kita banyak bermaksiat kepada Allah. Kita di sini buat ngapain? Nambah iman, menambah persiapan akhirat, atau menambah dosa kita di sini? Ingat itu baik-baik. Jangan sampai lupa diri, udah dekat masanya, udah dekat sekali. Tidak ada orang yang mendengarkan ini yang berani membantah. Tidak ada yang berani membantah. Kenapa demikian? Mereka melihat fakta. Bukankah sekarang sungai Efrat sudah kering? Dan Rasul mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai sungai Efrat di Irak mengering. Sungai Efrat di Irak sejak bulan Maret 2014 sudah kering total. Dan dunia sudah mengumumkan bahwa di Irak sudah ditemukan gunung emas yang akan menyebabkan manusia perang di seluruh dunia. Dan George Bush sudah mengumumkan satelit telah menemukan gunung emas yang ada di Irak. Ini persiapan persiapan perang dunia ketiga akan terjadi. Dekat sekali. Bukankah kita menyaksikan Arab sudah diturunin salju? Betul tidak? Dan ini adalah tanda kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Hai Mu'adz, kamu tidak akan mendapati kiamat sampai Arab ini, sampai daerah ini diturunin salju, kata Rasulullah. Dan Syekh Su'ud Syuran, Imam Masjidil Haram, malah berkhutbah berapi-api di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, dan berkata, wahai umat Muhammad, apakah kalian ada menyaksikan tanda yang lebih terang daripada ini? Arab sekarang sudah diturunin salju. Dan Nabi bersabda, salju adalah di antara tanda-tanda kiamat akan terjadi. Salju di atas. Kita menyaksikan semuanya sekarang. Semakin kita buka yang dilakukan oleh Donald Trump sekarang ini, merampas Al-Aqsa, ini sudah semakin terang benderang. Sebentar lagi kita menyaksikan bagaimana keributan terjadi di tengah keluarga kerajaan Arab Saudi. Ini juga tanda bahwa sebentar lagi petaka-petaka besar terjadi, bencana-bencana, gempa-gempa terjadi. Ingat oleh ibu-ibu semua ya. Wahai hamba-hamba Allah, saya dan ibu akan pulang kepada Sang Pencipta kita sama-sama. Cuman persiapan ibu apa? Apa yang sudah ibu persiapkan? Waktu yang kita habiskan selama ini, apakah sudah cukup sebagai bekal akhirat kita? Atau ternyata waktu selama ini hanya dosa yang bertambah dan dosa yang bertambah? Hanya demi rupiah, hanya demi yuan, hanya demi dolar, hanya demi itu, kemudian dosa kita terus bertambah, lalu mati pun menjemput. Sakaratul maut. Kemudian siapa yang akan menyolatkan kita? Siapa yang akan menolong kita? Tidak ada, hanya iman dan amal soleh masing-masing. Wahai hamba-hamba Allah yang muliakan, mendengarkan uraian seperti ini, harusnya yang ada di dalam dada kita sekarang adalah, saya wajib berubah lebih solehah dari sebelumnya. Wajib saya berubah lebih taat dari sebelumnya. Wajib saya berhenti dari maksiat. Jangan lagi dilanjutkan. Amal soleh, amal soleh, amal soleh. Stop amal salah. Stop amal salah. Bukankah penjelasan tentang Dukhan sudah dekat? Bukankah penjelasan tentang Dajjal sudah nampak dan terang benderang? Lalu apa alasan kita untuk masih tetap melanjutkan maksiat kita? Cukup. Kalau perlu, pulanglah. Perlu orang tua kita cium dia. Pulanglah, katakan pada suami kita, maafkan aku, mas, aku telah banyak bermaksiat. Pulanglah, peluklah anak-anak kita. Jadikan mereka ahli Quran.
Walaupun dalam kesederhanaan, waktu kita hanya hitungan bulan, tidak lama, mungkin paling tahun, setahun, 2 tahun. Pulanglah, sampaikan kepada mereka, aku cinta pada kalian karena Allah. Ibarat Allah yang kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibu-ibu yang ada di ruangan ini termasuk yang dipeliharanya. Tapi tentu saja harus memenuhi syarat-syaratnya. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Bila selama ini sajadah jauh dari kening kita, maka setelah ini kita lebih banyak sujud di atas sajadah. Bila kita takut pada majikan kita, maka Allah lebih pantas untuk kita takutkan. Allah lebih pantas untuk kita takutkan. Majikan tidak punya neraka, tapi Allah punya neraka. Majikan tidak bisa memasukkan kita ke surga, hanya Allah yang bisa memasukkan kita ke surga. Ketika bencana-bencana besar terjadi, boro-boro menyelamatkan kita, si majikan dia sendiri pun juga tidak akan selamat. Yang bisa menyelamatkan kita ketika itu adalah iman dan amal soleh kita. Hanya iman dan amal soleh kita. Ibarat Allah yang kami muliakan, bukankah sudah saatnya kita fafirru ilallah, larilah segera kepada Allah. Larilah segera. Jangan sampai ada yang berniat mengakhiri hidup karena dia akan menuju ke neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Hidup tidak boleh diakhiri, tapi hidup yang tersisa wajib diisi dengan yang lebih berarti dan lebih bermakna setelah ini. Bahwa kita memeluk anak-anak kita lebih lama, bersama dengan mereka di depan Al-Quran, bersama dengan mereka di majelis ilmu, bersama di depan dengan mereka menghadap kiblat dan sholat kepada Allah SWT. Ini lebih besar pahalanya dan lebih menjamin buat keselamatan dunia akhirat kita daripada kita di sini, di sana. Mereka dengan siapa? Mereka dididik oleh internet, mereka dididik oleh televisi, mereka dididik oleh lingkungan yang tidak baik, dan kita jadi orang tua seperti apa kita di sini? Sementara suami kita mungkin ada yang sudah tidak sanggup lagi berzina, gara-gara kita bertahan di sini. Minta maaf, saya bukan mengajak kita untuk pulang, tetapi apakah kita masih takut kepada Allah? Jika kita masih takut, harusnya kita melakukan taubatan nasuha. Taubat nasuha itu memang mahal, karena yang kita hindari juga sangat mengerikan, murka dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat Allah yang kami muliakan, saya mengajak kita semua pada siang hari ini menjadi ibarat Allah seperti kata Nabi, jika kalian menyaksikan fitnah, peperangan, pembantaian, pembunuhan membara terjadi di negeri Syam. Di mana Syam? Syria, Palestina, Yordania, Lebanon. Jika kalian menyaksikan itu di akhir zaman, badiru bil a'mali fitanan, berlomba-lombalah, saling berlomba-lombalah, nampakkan dan terang-terangan kalian berlomba-lomba mengalahkan yang lain, memperbanyak amal. Badiru bil a'mali fitanan, berlomba-lombalah memperbanyak amal. Fitanan di masa-masa fitnah. Wal fitanu bisyam, standar fitnah itu bukan di Yaman, bukan di Rohingya, bukan di Irak, bukan di mana-mana. Standar fitnah adalah di Syam, di Syria, Palestina. Bila kalian menyaksikan pembantaian banyak terjadi di sana kepada umat Islam, peperangan, terjadi penghancuran negeri-negeri, saatnya kalian berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, bukan berlomba-lomba memperbanyak fulus, bukan berlomba-lomba memperbanyak duit. Duit tidak akan mampu menyelamatkan kita dari Dajjal. Duit tidak akan mampu menyelamatkan kita dari dukhan. Duit tidak akan mampu menyelamatkan kita dari alam kubur. Duit tidak akan mampu menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badiru bil amali fitana. Selama ini kita lebih banyak memegang handphone, membaca tulisan yang ada di dalamnya. Padahal Nabi bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yaqra'un nasu min ummatil musannah, sampai manusia banyak yang membaca musannah. Para sahabat bertanya, mal musannah, apakah itu musannah ya Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, kitabun katabahun nas biaidihim fayatanakalunahu fima bainahum yatrukuna kitab Allah. Musannah itu adalah tulisan yang ditulis oleh manusia dengan tangan-tangan mereka, lalu tulisan itu dipindahkan ke tangan manusia yang lain, dan mereka sibuk membacanya. Berpindah-pindahlah tulisan itu, mereka sibuk membacanya. Wa yatrukuna kitab Allah, dan mereka meninggalkan membaca kitab Allah. Bukankah yang dimaksud oleh Nabi itu adalah ini? Iya, benar. Banyak kita nulis di sini, baca, copy paste, share ini, share itu, segala macamnya. Mana bacaan kita kepada kitabullah Al-Quran? Kita sudah terlalu banyak membaca ini. Tidak akan terjadi kiamat sampai zaman itu muncul, kata Nabi. Dan inilah zaman kita. Tulisan yang sangat mudah beredar, berpindah dari satu tangan ke tangan. Saya sendiri sudah mulai enak dengan benda ini, sudah mulai kurang dan sangat menjauhi. Kalau tidak dari tidak terpaksa, saya tidak akan buka ini.
puluhan ribu masuk SMS, saya nggak sempat baca lagi. Kalau saya mau baca, saya merasa merintih dan malu di hadapan Allah. Lebih banyak ini saya pegang daripada megang Al-Quran. Lebih banyak ini yang saya lihat daripada melihat Al-Quran. Saya malu. Bila Al-Quran tak sempat saya baca, minimal saya zikir kepada Allah daripada harus banyak-banyak dengan ini. Ibarat Allah yang kami muliakan. Ya Rabbana, tolong buka ya di YouTube kajian saya tentang huru hara akhir zaman, tentang kiamat sudah semakin dekat. Tolong buka nanti kajian saya, dengarkan lebih seksama. Yang saya uraikan itu nanti lebih rinci, dalil-dalilnya, fakta-faktanya, dan lebih teratur. Minta maaf sekali ini karena waktu yang kayaknya mendesak kita. Sementara harus ada ruqyah. Ini saya di program, Ustadz, tolong sesi ruqyah dimulai dengan jamaah di setengah jam terakhir. Ini udah jam 12. Banyak yang mau disampaikan. Boleh dikatakan ini setengahnya pembukaan pun belum. Setengahnya pembukaan pun belum. Berasa nggak sesuatu di sini? Adakah sesuatu yang segar masuk ke dada ini? Ada. Suatu tekad yang tulus dan lurus untuk menjadi orang yang lebih benar setelah ini. Bila ada, itulah iman yang sedang mengalir. Bila ada, itulah hidayah yang sedang turun merasuk ke lubuk-lubuk hati kita. Jika ada, inilah dia hidayah dari sebuah majelis ilmu. Ibarat Allah kami muliakan. Perintah Nabi kepada kita semua adalah sedekat apapun kalian mendengarkan kiamat akan terjadi, jangan sampai kalian pesimis melihat hidup. Jangan sampai pesimis melihat hidup. Ya, kalau udah kayak gini saya nggak perlu, percuma aja hidup, nggak usah lah hidup lagi. Itu salah. Kata Nabi, walaupun besok kamu kiamat, hari ini masih bisa nggak menanam sebiji kurma yang ada di tangan kamu, tanam. Itu maknanya apa? Hal apapun yang positif yang bisa kita lakukan dan bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah, lakukan hari ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, sekarang saya sebelum mengajak kepada Al-Quran yang akan saya bacakan sebagai hadiah dari saya, Zulkifli Muhammad Ali. Qiraatul Quran yang saya bacakan bahagian daripada penghancuran kerak-kerak maksiat dan benteng-benteng setan di hati ibu-ibu semua, agar kekuatan Dajjal tidak tersisa di dada kita, agar ketika Dajjal nanti keluar, sihirnya tidak punya jalan untuk menembus kita. Ini saya akan bantu hancurkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibu-ibu setelah mendengarkan kajian ini, semangat menjadi wanita solehah lebih besar dari sebelumnya. Semangat hijrah nggak ditunda-tunda. Hijrah dari yang Allah haramkan kepada yang diperintahkan. Hijrah dari tempat yang tidak layak, tidak pantas kepada tempat yang seharusnya kita berada. Hijrahlah segera. Hijrah lahir dan batin. Hijrah waktu dan tempat. Hijrah dari alam maksiat ke alam ketaatan. Sudah saatnya. Saya bacakan ayat-ayat ini. Dan sebelumnya, siapapun di antara kita yang masih membawa penyakit-penyakit, apakah penyakit sombong, apakah penyakit ujub bangga dengan diri, apakah penyakit angkuh, merasa paling baik, merasa paling benar, apakah penyakit hasad, iri, dengki, dan semua penyakit itu akan menyebabkan penyakit fisik. Apakah penyakitnya pada darah, apakah penyakitnya nanti di kepala, di perut, apakah penyakitnya di mana? Ini bahagian daripada makar Dajjal di akhir zaman. Dan Nabi bersabda, sebelum Dajjal keluar, fitnah Masih Dajjal akan menyeruak, akan menembus dan masuk ke dalam tubuh dan hati umatku. Sebelum Dajjalnya keluar. Dajjal belum keluar, tetapi fitnahnya sudah ada dalam bentuk Android. Fitnahnya sudah ada dalam bentuk internet. Fitnahnya sudah ada dalam bentuk televisi. Fitnahnya sudah ada dalam bentuk makanan-makanan, dalam bentuk obat-obatan yang berkimia. Fitnahnya sudah ada dalam bentuk acara-acara, program-program yang melalaikan dan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ini semua, saya akan bantu dengan nama Allah. Hamba Allah yang membacakan ayat ini bukanlah apa-apa, bukanlah siapa-siapa, tetapi satu di antara pewaris Nabi. Al-ulama warathatul, ulama itu adalah pewaris Nabi. Saya akan bacakan ini, tetapi undanglah rahmat Allah dengan kesolehahan dan ketaatan dari ibu-ibu semua. Mau? Rahmat Allah yang terkuat untuk kaum wanita akan diturunkan, kata Rasulullah SAW. Dosa-dosa
bencana-bencana pun akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkan ini lewat dulu. Biarkan ini lewat dulu. Mari diaminkan dulu doa saya. Sebelum kita memulai, diaminkan dulu doa saya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Aziz ya Qahar, Ya Aziz ya Jabbar, Ya Dzal Quwwatil Matin, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Kaulah yang menciptakan kami semua. Jiwa raga kami adalah milik-Mu, dan kami adalah hamba-Mu, ya Allah. Ini mengangkat kedua tangan kami yang telah banyak bergelimang dosa ini ke hadapan-Mu, ya Allah. Kami berdoa kepada-Mu, ya Allah, mengharapkan kasih sayang-Mu dan ampunan-Mu. Kami mengaku, ya Allah, jadilah bukan hamba-hamba-Mu yang benar-benar baik. Dosa kami tak mampu kami hitung, ya Rabbal Alamin. Dosa kami telah membuat catatan masa lalu kami hitam dan busuk, ya Allah. Kami mungkin tidak pantas menjadi ahli surga-Mu, ya Allah, tapi kami juga tidak sanggup menjadi ahli neraka-Mu, ya Allah. Kami mengetuk pintu langit, ya Allah, mengetuk pintu rahmat-Mu. Sayangi kami, ampuni seluruh dosa-dosa masa lalu kami. Ya Allah, ampuni kami seburuk apapun kami di mata-Mu, ya Allah. Ampuni kami sehina apapun kami di mata-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami merasa sangat busuk dan hina, ya Rabbal Alamin. Tapi pintu rahmat-Mu maha luas, itulah yang kami harapkan. Ya Allah, putihkan lembaran-lembaran dan catatan masa lalu kami yang hitam. Ampuni sekalian dosa-dosa kami yang besar dan kecil, yang kami sadari, yang tidak kami sadari. Betapa sering mulut ini berdusta kesana kemari, ya Allah. Betapa sering lidah ini telah melukai hati orang tua kami, ya Allah. Betapa sering bibir dan lidah ini telah berdusta kepada suami kami, ya Allah. Betapa seringnya lidah dan bibir ini melukai hati orang-orang terdekat kami, ya Allah. Betapa sering mata ini melihat yang Engkau haramkan, kaki melangkah ke tempat yang Engkau haramkan, tangan melakukan yang Engkau haramkan. Ya Allah, bahkan perut kami diisi oleh barang-barang yang tidak baik. Ya Allah, betapa banyak di antara kami yang membuka auratnya sehingga dosa mengalir setiap detik, sehari semalam, berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, kami mengaku kami ada di satu tempat yang pasti Engkau tidak senang kalau kami ada di tempat itu, ya Allah. Sungguhnya Engkau memerintahkan kami agar kami tidak safar kecuali dengan muhram kami, sementara kami selama ini safar tanpa muhram. Kami mengumpulkan dosa hari demi hari, ya Allah. Kami hidup dalam dosa dan maksiat, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hari ini kami memohon, kami meminta agar Engkau berkenan menerima kami kembali, ya Allah. Setelah kami berlari jauh dari-Mu, ya Allah, Engkau berkenan menerima kami kembali, ya Allah. Dan Engkau cuci bersih kami, ya Rabbal Alamin. Engkaulah Rahman, Engkaulah Rahim. Engkaulah Rahman, Engkaulah Rahim. Engkau Latif, Engkau Khabir, Engkau Hakim, ya Allah. Kami cinta kepadamu, kami sayang kepadamu, kami cinta kepada agamamu. Kami beralasan selama ini keadaan yang memaksa kami melakukan ini, padahal sesungguhnya Engkau pasti memberikan jalan yang lain selain ini kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Waktu yang belum terlambat, kami ingin taubat nasuha, ya Allah. Mumpung umur masih ada, Engkau percayakan di dalam badan kami. Ya Allah, izinkan kami menjadi wanita yang lebih salehah dari sebelumnya. Izinkanlah kening-kening kami ini lebih banyak sujud di atas sajadah kepadamu, ya Allah, setelah ini.
Izinkanlah kami menjadi wanita-wanita yang menjaga aurat, karena membuka aurat dosa besar yang Engkau murkai ya Allah. Tapi kami selalu beralasan terpaksa. Ya Allah, ya Rahman, padahal ini adalah pilihan kami. Ampuni kami ya Allah. Kami lebih memilih pilihan kami daripada perintah-Mu ya Allah. Kami lebih mengutamakan pilihan kami daripada perintah-Mu ya Allah. Hari ini, siang ini, sebentar lagi ayat-ayat-Mu akan dibacakan untuk menghancurkan kesatnya hati kami ya Allah. Ayat-Mu akan diruqyahkan untuk menghancurkan tembok-tembok setan yang ada di jiwa kami ya Allah. Ayat-Mu yang akan dibacakan oleh hamba-Mu Zulkifli Muhammad Ali akan menghancurkan seluruh pertahanan-pertahanan syaitan dan jin yang membuat kami menyimpang dan sesat dari jalan-Mu selama ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah ruqyah ini sebentar lagi ya Allah. Berkahilah ruqyah ini sebentar lagi ya Allah. Berkahilah ruqyah ini sebentar lagi ya Allah. Jika ada penyakit yang bersarang di dalam jiwa kami, jika ada penyakit yang bersarang di dalam tulang belulang kami, di saraf-saraf kami, di daging kami, di pembuluh-pembuluh darah kami, di tangan, di kaki kami, di mata, di kepala kami, di perut, di dada kami, di bagian manapun ya Allah, hancurkanlah penyakit-penyakit itu dengan taubat nasuha kami ini ya Allah. Hancurkanlah penyakit-penyakit tersebut dengan ayat-ayat-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan, yang diruqyahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, turunkan para malaikat-malaikat-Mu dari langit, mengusir seluruh jin dan syaitan, menghancurkan seluruh ikatan-ikatan sihir yang membelenggu kami, serta seluruh dosa-dosa kami yang telah membuat kami malu di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah sedekah yang akan kami keluarkan sebagai penebus dosa-dosa kami. Jadikanlah sedekah yang sebentar lagi akan kami keluarkan sebagai pemancing ridho-Mu dan senyum-Mu kepada kami. Sesuatu yang telah menjerat kami dalam banyak buat dosa, sekarang kami akan keluarkan demi-Mu dan untuk-Mu karena agama-Mu ya Allah, agar Engkau ampuni kami ya Allah. Terimalah ya Rabbana sedekah kami, infak kami ini untuk agama-Mu, untuk memuliakan agama-Mu, dan untuk keampunan-Mu atas dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni kami. Selebihnya dan seterusnya, hidup kami pun akan kami infakkan kepadamu ya Allah. Hidup kami dan umur kami akan kami wakafkan kepadamu ya Allah. Hidup kami dan sisa umur kami akan kami wakafkan kepadamu ya Allah, menjadi hamba-Mu yang saleh.